Ya pemirsa, 100 hari sudah jajaran Kabinet Merah Putih bekerja. Rakyat pun terus awasi kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas siapa saja menteri terbaik versi masyarakat? Berikut liputannya. Jajaran Kabinet Merah Putih telah genap bekerja selama 100 hari. Sejumlah pencapaian hingga catatan ditorehkan oleh kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak yang mendapat penilaian baik, namun tak jarang yang juga mendapat penilaian tidak baik dari masyarakat. Lembaga Center of Economic and Law Studies, Celios, mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau, beserta 5 menteri yang mendapat rapor merah pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sementara posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap menangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli. Sementara menteri dengan rapor merah adalah posisi pertama ada Menteri HAM Natalius Pigai yang sempat mengajukan dana Kementerian HAM sebesar 20 triliun. Di posisi kedua ada Menteri Koperasi Budi Aristiadi, sementara di peringkat ketiga diduduki oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ingin meningkatkan lifting migas. Posisi keempat ada Menteri Kehutanan yakni Raja Juli Antoni. Sementara di posisi kelima ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. "100 hari waktu yang singkat untuk menilai keberhasilan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun rakyat terus menanti konsistensi para menteri dalam membangun negeri." Tim Liputan iNews melaporkan. 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih tak lepas dari berbagai kontroversi. Presiden Prabowo pun dengan tegas menyebut akan evaluasi pembantunya per 6 bulan. Sejumlah kontroversi tak lepas dari jajaran Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada Oktober lalu. Tehmu jek oke ra? Masih, ya kono didol. Salah satu yang tak lepas dari kritikan adalah saat utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana yang mengolok-olok pedagang es teh di acara keagamaan. Video Miftah hina pedagang es teh viral menuai kecaman luas. Potongan video perilaku Miftah lainnya juga bermunculan. Meski Miftah telah meminta maaf, publik terlanjur kecewa. Puluhan ribu orang membuat petisi meminta Prabowo mencopot Miftah sebagai utusan presiden, hingga akhirnya Miftah memilih mengundurkan diri. Selanjutnya, Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang generasi muda, juga menjadi sorotan. Seskap Mayor Teddy pun menegur langsung Raffi gara-gara ulah patwal mobil dinas RI 36 miliknya. Patwal Raffi, Brigadir DK, yang hendak menyebut Raffi Ahmad kedapatan berkendara zigzag dan menghentikan sopir taksi dengan arogan. Dari jajaran kementerian, polemik dan kontroversi menerpa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Publik ramai-ramai mempertanyakan gelar doktor yang baru saja diraih Bahlil. Lantaran Menteri ESDM itu lulus dari program S3 Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia dalam waktu super kilat, 1 tahun 8 bulan dengan predikat cum laude. Atas kegaduhan itu, kampus UI akhirnya menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor untuk Bahlil untuk dilakukan evaluasi dan sidang etik. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. Natalius Pigai yang kini membantu Prabowo sebagai Menteri HAM juga menjadi sorotan saat baru menjabat. Menteri asal Papua ini meminta anggaran kementerian 20 triliun, naik dari sebelumnya 60 miliar rupiah. Mantan aktivis HAM itu juga kembali disorot saat memberikan arahan integritas pada jajarannya. Pigai mengaku tak memiliki istri selama 13 tahun, namun memilih punya 3 pacar.
Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro disoraki dan didemo ratusan pegawainya karena dianggap arogan dan sewenang-wenang. Menteri yang baru menjabat 3 bulan ini dinilai kerap marah dan kasar memecat pegawai secara sepihak. Namun Satrio menyangkal menganggap demo pegawai akibat adanya mutasi besar-besaran di tubuh kementerian. 100 hari dengan sederet kegaduhan, kinerja Kabinet Prabowo Gibran mengemban banyak tantangan. Prabowo tegas menyebut akan mengevaluasi pembantunya per 6 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinetnya Teddy Indrawijaya memantau langsung kinerja jajaran kabinetnya. Bahkan ia tak segan menegur bila dinilai bermasalah. Dan berikut pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam program Rakyat Bersuara. Kalau menegur itu di grup atau pribadi? Kan suka Pak Teddy menegur. Banyak cara. Misalnya bisa langsung nyampein ke kita di telepon. Oke. Lantas bisa juga, tapi yang jelas secara etika nggak pernah mungkin di grup lah. Nggak mungkin di grup. Nggak mungkin, dia akan nyampaikan langsung gitu. Japri biasanya. Japri. Ya, kan ini era digital begini kan nggak mesti lagi harus pakai surat. Langsung japri aja langsung enak. Nggak dipersulit kan. Anda pernah tegur misalnya? Ya soal tegur-teguran udah biasa lah, namanya evaluasi. Jangan terlalu misalnya kayak Pak Wamen jangan terlalu kenceng, kita maraton presiden karena energi kita nih kan ke depannya kenceng panjang. Soal apa nih? Soal sidak atau soal apapun bicara? Sidak atau apa gitu loh. Yang jelas pasti dia mau kabinetnya ini selalu full energinya ya, karena ini kan masih panjang, kita nggak tahu dinamika politik ke depan seperti apa. Makanya ya kita ini kan selalu dikasih nutrisi semangatnya Pak Prabowo. Ya, ada momen lucu saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Yakni ketika Prabowo mendapat hadiah helm tim Formula One Mercedes AMG Petronas.